Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia saudaraku dimanapun berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah berkah dari Tuhan Yang Maha Kaya. Amin. Dari Kidung Malam aku datang, menyapa para saudara sejiwa. Di tengah sunyi rembulan bersaksi, angin gunung membawa bisikan sunyi. Semoga engkau berkenan membuka telinga hati, menyimak kisah lama yang terikat pada batu, darah, dan jiwa para wali. Ini bukan sekadar dongeng, tapi titipan zaman, rahasia yang menjulur antara langit dan bumi. Selamat datang dalam perjalanan batin, jejak gaib, dan warisan cahaya dari para wali songo. Batu akik para wali, rahasia gaib wali songo yang terpendam. Di antara kabut sejarah dan jejak para sufi, terselip kisah tentang batu-batu bertuah yang tidak hanya menjadi perhiasan, tapi juga wasilah kekuatan spiritual. Inilah kisah tentang batu akik yang dipakai oleh para wali songo, para utusan langit yang membawa cahaya Islam ke tanah Jawa. 1. Sunan Kalijaga dan Batu Combong Wulung. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang dekat dengan budaya dan seni. Dalam berbagai riwayat lisan, beliau dikisahkan mengenakan cincin batu combong wulung, batu hitam legam dengan lubang alami di tengahnya. Batu ini dipercaya sebagai simbol keterbukaan batin dan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Dikisahkan, ketika Sunan Kalijaga bertapa di tepi sungai, batu itu berbicara dalam diam, menggetarkan batin siapapun yang melihatnya. Batu combong miliknya diyakini bisa menundukkan hati para penjahat, mengubah mereka menjadi murid yang taat. 2. Sunan Gunung Jati dan Kecubung Ungu. Sunan Gunung Jati, sang penyebar Islam di Cirebon, dikenal memiliki batu kecubung ungu sebagai bagian dari cincin dakwahnya. Warna ungu melambangkan kebijaksanaan dan kebatinan yang dalam. Dalam beberapa kisah mistik, batu ini menyala samar saat beliau tengah berbicara dengan para jin dan makhluk halus. Batu kecubung milik Sunan Gunung Jati dipercaya mampu menjembatani antara dunia nyata dan alam gaib, digunakan dalam majelis zikir dan saat menyembuhkan orang sakit yang kerasukan makhluk halus. 3. Sunan Bonang dan Batu Yaman Hijau. Sunan Bonang, murid Sunan Ampel yang terkenal dengan gamelan dan tembang spiritualnya, menggunakan batu Yaman Hijau. Batu ini berasal dari tanah Arab, hadiah dari seorang ulama besar yang pernah berguru bersamanya. Batu itu tak hanya indah, tapi konon bisa menyerap energi negatif di sekitar. Dalam kisah lisan para sesepuh Jawa, ketika Sunan Bonang berdakwah di daerah yang keras hatinya, batu itu menjadi pelindung dan penarik simpati. Bahkan, seekor ular besar pernah melingkar di sekelilingnya tapi tak berani menyerang, karena aura batu tersebut begitu kuat. 4. Sunan Ampel dan Akik Badar Besi. Sunan Ampel, tokoh penting dalam mendirikan pondok pesantren di Jawa Timur, diyakini memakai akik badar besi. Batu ini terkenal karena kekuatannya yang mampu menahan serangan fisik dan energi jahat. Dalam sebuah kisah, saat beliau hendak diserang oleh sekelompok orang yang menolak dakwahnya, pedang yang diarahkan kepadanya justru terlempar sendiri, seolah membentur tameng gaib. Banyak yang percaya, kekuatan itu bersumber dari batu badar besi di jarinya, batu yang telah dirituali secara khusus oleh seorang guru mursyid dari tanah seberang. 5. Sunan Muria dan Batu Pandan Lumut. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan rakyat jelata, berdakwah hingga ke pelosok pegunungan. Ia kerap memakai cincin dengan batu pandan lumut, batu yang menyimpan ketenangan alam dalam wujudnya. Konon, saat Sunan Muria mendekat ke desa yang dihantui oleh makhluk halus, suasana mencekam berubah tenang setelah beliau duduk dan membaca doa sambil memegang batunya. Batu itu menyerap energi gelap dan mengubahnya menjadi sejuk bagi lingkungan sekitar. Batu pandan lumut milik Sunan Muria tidak hanya menyimpan ketenangan, tetapi juga menjadi penanda beliau selalu bersatu dengan alam. Konon, suatu malam, ketika beliau tengah berzikir di tepi hutan Muria, muncul suara rintihan dari balik semak-semak. Ternyata, ada jin penunggu yang menangis karena tempat tinggalnya terganggu oleh pembangunan desa. Dengan tenang, Sunan Muria menyentuh batu pandan lumut di cincinnya, lalu membaca doa. Seketika, jin itu tunduk dan memohon maaf. Ia kemudian bersyahadat, dan menurut cerita rakyat, jin itu kini menjaga salah satu makam keramat di sekitar Gunung Muria.
batu itu dipercaya menjadi perantara penjinakan energi liar alam gaib. 6. Sunan Derajat dan batu junjung derajat. Sunan Derajat membawa semangat pengangkatan derajat kaum miskin. Ia mengenakan batu junjung derajat, batu dengan pola garis naik yang melambangkan peningkatan hidup dan spiritual. Batu ini dipercaya memiliki getaran yang bisa membuka rezeki dan memperkuat niat dalam membantu sesama. Setiap kali Sunan Derajat membagikan makanan kepada fakir miskin, batu di jarinya memancarkan cahaya samar, tanda restu dari langit. Sunan Derajat, sang wali bijak yang terkenal dengan ajaran sosial dan welas asih, dikisahkan mengenakan batu Sulaiman kuning. Warna kuning mencerminkan kejernihan hati, kemurahan, dan keadilan. Batu ini sangat dihormati karena dipercaya memiliki warisan ilmu dari Nabi Sulaiman. Dikatakan dalam kisah leluhur, batu itu pernah bercahaya terang saat Sunan Derajat menolong seorang janda miskin yang rumahnya hampir rubuh. Cahaya itu membuat warga berdatangan dan akhirnya bergotong royong membangun rumah tersebut. Sejak saat itu, cincin Sunan Derajat dikenal sebagai batu penggerak amal. 8. Sunan Giri dan batu kecubung air. Sunan Giri, seorang wali yang sangat kuat dalam ilmu tarekat dan syariat, memiliki cincin dengan batu kecubung air, batu bening yang tampak seperti tetes embun abadi. Batu ini dipercaya sebagai simbol kejernihan hati dan kejernihan visi spiritual. Konon, pada suatu malam di mana langit gelap dan badai mengguncang pesisir Gresik, Sunan Giri berdoa memohon petunjuk. Saat tangannya menyentuh batu kecubungnya, badai pun reda dan cahaya bulan muncul tepat di atas masjid tempat beliau mengajar. Banyak murid yang menyaksikan kejadian itu dan percaya bahwa batu tersebut membawa ilham dari langit. Sunan Giri, seorang wali yang sangat kuat dalam ilmu tarekat dan syariat, memiliki cincin dengan batu kecubung air, batu bening yang tampak seperti tetes embun abadi. Batu ini dipercaya sebagai simbol kejernihan hati dan kejernihan visi spiritual. Konon, pada suatu malam di mana langit gelap dan badai mengguncang pesisir Gresik, Sunan Giri berdoa memohon petunjuk. Saat tangannya menyentuh batu kecubungnya, badai pun reda dan cahaya bulan muncul tepat di atas masjid tempat beliau mengajar. Banyak murid yang menyaksikan kejadian itu dan percaya bahwa batu tersebut membawa ilham dari langit. 9. Sunan Bayat dan batu Garut Merah. Meski sering dianggap wali yang tak resmi, Sunan Bayat juga memainkan peran penting. Ia dikenal mengenakan batu Garut Merah, batu lokal yang menyimpan semangat perjuangan. Dalam kisah-kisah rakyat, batu itu memerah lebih terang saat beliau berjuang menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan lama. Garut merah miliknya menjadi simbol darah dan semangat untuk menegakkan kebenaran hingga titik akhir. Batu-batu itu kini menjadi legenda, tersembunyi di balik sejarah dan kabut mistis. Mungkin tak semua bisa melihatnya, tapi bagi yang hatinya bersih, batu para wali itu masih memancarkan cahaya, bukan hanya dari wujudnya, tapi dari amal dan cinta yang mereka tinggalkan untuk bumi Nusantara. Apakah batu-batu ini hanyalah perhiasan semata? Atau justru menjadi wasilah, perantara, dalam perjuangan spiritual para wali? Tidak sedikit yang percaya bahwa batu akik para wali Songo telah disipati, diberi kekuatan ruhani melalui doa-doa makbul dan riadoh berat. Di balik kilaunya, tersimpan kisah zikir dalam gua, ziarah batin, dan pertemuan dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Batu-batu itu mungkin kini telah tersebar, hilang, atau diwariskan dalam diam, tapi auranya masih terasa, khususnya di tempat-tempat sakral yang menjadi jejak para wali. Batu akik bukan hanya benda mati bagi para wali. Ia adalah saksi dari perjalanan ruhani, medan jihad batin, dan jembatan antara langit dan bumi. Siapa tahu, suatu hari nanti, salah satu dari batu itu muncul kembali, dibawa oleh seseorang yang dipilih untuk meneruskan jejak para wali. Karena kekuatan sejati, bukan pada batunya, tapi pada hati yang bersih, dan niat yang tulus karena Allah. Dalam salah satu babat tak tertulis, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga pernah bertemu dengan makhluk penjaga batu di tengah hutan alas Purwo. Makhluk itu menyerupai manusia tua berjanggut panjang, matanya seperti bara api, namun tak menunjukkan permusuhan. Makhluk itu berkata,
"Wahai Kanjeng Sunan, kau mencari kekuatan, namun kekuatan sejati bukan dari batu, melainkan dari hati yang jernih." Sunan Kalijaga hanya tersenyum, mengangkat batu hitamnya, lalu membacakan kalimat, "La haula wa la quwata illa billah." Seketika, makhluk itu memudar seperti asap, meninggalkan sebutir batu kecil yang kemudian ia sematkan di gagang tongkatnya. Batu itu konon menjadi bagian dari tongkat pusaka Sunan Kalijaga, yang mampu membelah arus deras sungai Bengawan tanpa suara dan menyatukan dua kelompok masyarakat yang berseteru hanya dengan ketukannya. Tidak banyak yang tahu, namun di malam-malam tertentu, para wali songo berkumpul secara gaib di tempat-tempat yang tidak bisa ditemukan oleh manusia biasa. Mereka duduk bersila dalam lingkaran cahaya, masing-masing membawa batu akiknya. Dari batu-batu itu keluar pancaran warna yang berbeda, biru bening dari kecubung air, hijau dari pandan suji, merah dari giok Sunan Kudus. Dalam keheningan malam, mereka berzikir bersama, hingga terdengar suara dari langit, "Wahai para kekasihku, teruskan perjuangan kalian, sebab bumi ini akan gelap tanpa cahaya cinta dan ilmu." Batu-batu itu menjadi saksi. Dan sampai sekarang, beberapa pecahan atau serpihannya tersebar di tangan para ahli waris ruhani, yang kadang disebut wali kutub zaman ini. Namun, hanya mereka yang jernih hatinya yang mampu menyentuh dan mengaktifkan daya tuahnya. Kini, batu-batu para wali tidak hanya menjadi kenangan, tapi juga simbol keluhuran akhlak dan kekuatan batin. Setiap kilau bukan sekadar estetika, tapi pancaran sejarah, spiritualitas, dan wasilah perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam dengan cinta, kelembutan, dan karomah. Jika engkau menemukan batu akik yang terasa hidup di tanganmu, berhati-hatilah. Mungkin itu bukan batu biasa. Mungkin itu pernah disentuh oleh seorang kekasih Tuhan. Demikianlah kisah ini terlantun, namun bukan akhir dari maknanya. Sebab warisan para wali bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasa dan dijalankan. Semoga cahaya hikmah selalu menerangi hatimu dan hidupmu. Maaf bila ada hilaf dalam ucap dan tutur. Salam dari batin yang setia menapak jejak leluhur. Jika panjenengan berkenan, silahkan like dan subscribe. Dan jika Anda punya kisah lain atau punya pengalaman spiritual, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga keselamatan, kasih, dan rahmatnya senantiasa menuntun langkah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.